Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Royan Alifan Mansurina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kumpulan materi rangkuman fisika 2. Yang pertama, kita akan mulai dengan materi medan magnet dan juga gaya Lorentz ya teman-teman. Di sini kita langsung saja bahwa apa sih itu medan magnet atau magnetic field. Jadi medan magnet itu adalah daerah di sekitar benda yang dimana bendanya itu bisa mempunyai efek gaya magnet atau bisa ditarik oleh benda tersebut. Jadi di sini magnet itu kita asumsikan dengan B, di mana benda magnet atau B itu adalah daerah di sekitar benda yang bermagnet. Terus ada juga namanya kutub magnet, yang dimana kutub magnet itu adalah daerah paling kuat kemagnetannya. Jadi itu daerah yang ada di sekitar benda yang mempunyai gaya magnet tersebut. Lalu kutub magnet itu sendiri dibagi menjadi dua sisi, ada kutub selatan juga kutub utara. Nah, kemudian arah medan magnet itu keluar dari U menuju S. Artinya dia itu saling berbeda, teman-teman. Yang dimana nggak sama jenisnya. Yang sebelah kiri itu U, sebelah kanan itu S, atau utara dan juga selatan. Kenapa? Karena agar dia itu bisa menyatu, teman-teman. Jadi medan magnetnya itu bekerja. Arah medan magnet itu keluar dari U menuju S. Lalu ada juga satuan SI untuk medan magnet itu adalah Tesla atau T. 1 Tesla itu sama dengan 1 N per A dikali dengan meter sama dengan 10⁴ Gauss ya teman-teman. Lalu kemudian gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua magnet terjadi karena di sekitar magnet terdapat medan magnetik. Lalu kita lanjut lagi, yang kedua adalah arus menghasilkan medan magnet. Jadi arus listrik itu dapat menghasilkan medan magnet, yang dimana kondisi seperti ini dilakukan pengamatan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1819, yang dimana di sini itu menggunakan aturan tangan kanan seperti ini. Ini adalah arah medan magnetnya, yang di atas ini adalah gaya magnetnya, begitu teman-teman. Lalu gaya pada arus listrik dalam sebuah medan magnet. Di sini kita menggunakan gaya Lorentz 1 ya teman-teman. Dimana di gaya Lorentz itu sendiri kita menggunakan aturan tangan kanan yang seperti ini, yang dimana di atas itu adalah V, yang telunjuk ini adalah B, dan F ini adalah gaya atau vektor. Jadi ini gaya, ini kecepatan, ini adalah vektornya teman-teman. Adalah vektornya. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan di slide yang ini bahwa gaya Lorentz adalah gaya magnetik atau besaran vektor. Dan ini menggunakan aturan tangan kanan ya, right hand rule yang seperti ini. Arah gaya atau F itu selalu I, arah arus I, dan juga arah medan magnet itu B. Sehingga dapat disimpulkan rumusnya bahwa F sama dengan LI dikali dengan B. Atau ini dapat ditulis dengan rumus F sama dengan ILB sin theta, atau Fmax itu adalah I kali L kali B. Yang dimana F itu adalah gaya Lorentz atau B atau N, B itu adalah medan magnetik, I adalah arah arus, dan L adalah panjang kawat. Jadi yang I itu adalah arah arus, F itu adalah gaya Lorentz, dan B itu adalah medan magnetik. Lalu gaya pada motor listrik yang bergerak dalam sebuah medan magnet disebut juga dengan gaya Lorentz 2. Ini juga sama ya teman-teman, dengan menggunakan aturan tangan kanan untuk muatan plus, untuk muatan negatif arah gaya yang berlawanan. Jadi sama aja seperti yang tadi, tapi kalau udah negatif itu arah gayanya berlawanan. Rumusnya menggunakan yang seperti ini teman-teman. F sama dengan QF kali B, F sama dengan QVB sin theta, dan F max itu adalah QVB dikali dengan nilai mutlak dari V, vektor V dikali dengan B. Ini adalah pengertian dari masing-masing rumusnya. Lalu kita lanjut saja ke yang kedua, yaitu adalah gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Jadi kalau misalnya ada kawat nih sejajar, dia berarus, sama-sama arusnya itu ke kanan, muterin kawatnya. Artinya itu adalah kalau dia berarus arah, gaya F-nya itu dia saling ini berlawanan teman-teman, seperti ini. Tapi kalau dia tolak belakang, dia itu akan satu arah gayanya. Di sini dituliskan bahwa di sekitar kawat akan timbul induksi magnet. Kawat sejajar yang diberi arus arah akan tarik menarik, dan diberi arus berlawanan akan tolak menolak. Jadi kalau misalnya dia sama, artinya dia tarik menarik. Kalau misalnya dia ditolak menolak, dia saling bersamaan dengan arah gaya yang bertolak belakang, artinya dia akan saling tolak menolak. Lalu di sini kita ada aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan ini seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, ada yang begini, ada yang begini. Jadi di sini itu tuh sudah ditulis dengan lengkap bahwa bagaimana sih aturan atau bagaimana sih rumusnya ketika kita menggunakan macam-macam aturan tangan kanan yang ada. Jadi yang pertama di sini ada magnetic field produced by current, terus yang kedua ada force on electric current E due to magnetic field, dan yang ketiga adalah force on electric charge plus Q due to magnetic field. Jadi di sini sudah ada rumusnya masing-masing. Ini adalah rangkuman dari rumus-rumus yang ada tadi saya jelaskan.
Lalu kita akan lanjut ke bab kedua, yaitu adalah medan magnet, kayak Lorentz, efek Hall, dan hukum Biot-Savart. Jadi asal usul, apa sih itu magnet sebenarnya? Magnet itu adalah berasal dari kata magnesia yang merupakan nama saudara di Asia Kecil di mana ditemukan batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah tentang seputar sejarah tentang magnet. Kita lanjut menuju bahan magnetik juga non-magnetik. Apa sih itu bahan magnetik? Bahan magnetik itu adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya kayak besi, baja, nikel, kobalt, dan banyak lagi ya. Bahan non-magnetik itu terdiri dari bahan paramagnetik, yang dimana bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan, misalnya kayak aluminium, platina, dan banyak lagi. Lalu ada bahan diamagnetik, yang artinya adalah bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan, misalnya kayak seng dan lain sebagainya. Terus ada juga di sini teman-teman muncullah teori yaitu hipotesa Weber. Di mana hipotesa Weber ini mengatakan bahwa besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut dengan magnet elementer. Besi dan baja yang tidak tersebut magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Artinya besi dan baja itu punya atom-atom magnet yang disebut dengan magnet elementer. Kalau misalnya besi dan baja yang tidak bersifat magnet, artinya susunan elementernya, magnet elementernya itu tidak beratur. Ini dapat kita tulis dengan misalnya di sini ada kotak-kotak ya, ada kotak. Ya ini bulat sebenarnya. Di sini ada arah elementernya teman-teman. Nah ini adalah arah arus yang searah. Tapi kalau misalnya dia arah arusnya begini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini arahnya. Nah ini tandanya dia itu susunan magnetnya tidak teratur, yang dimana dia tidak bisa bersifat magnetik. Selanjutnya besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Jadi kalau dia itu punya magnet, dia itu bersifat magnetik, artinya dia itu searah atau dia itu teratur seperti ini teman-teman. Nah kemudian magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Kalau magnet elementer pada baja itu sukar diarahkan. Artinya kalau dia besi itu magnet elementernya itu gampang untuk kita buat dia searah. Tapi kalau dia di elementer baja dia itu susah untuk dibuat searah. Artinya yang besi itu dia mudah dijadikan magnetik. Tapi kalau dia baja itu sukar atau susah untuk kita buat sebagai bahan yang magnetik. Selanjutnya, magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Artinya, magnet ketika ada benda yang mempunyai kekuatan magnetik, itu dapat mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Lalu, magnet memiliki dua kutub ya, jelas kutub selatan juga kutub utara teman-teman. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menarik yang terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Yang utara itu adalah N atau North, dan selatan itu adalah S atau South ya teman-teman. Sifat-sifat kutub magnet, kalau dia misalnya tidak sejenis itu dia akan tarik menarik, atau kalau dia sejenis itu akan tolak menolak. Artinya magnet ini adalah salah satu sifat yang dimana dia itu suka dengan lawan jenisnya. Jadi dia itu tidak suka dengan sama jenisnya. Lalu di sini ada rumusnya teman-teman ya. Kalau besar gaya antar kutub magnet itu dirumuskan dengan F sama dengan K dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Dan ini sudah ada jelas tentang penjelasan mengenai masing-masing rumusnya. Yang mana F itu adalah gaya, K adalah konstansa, M adalah kekuatan kutub, dan R adalah jarak antara kedua kutub. Nah, sifat-sifat magnet nih teman-teman. Jadi magnet itu ada punya dua dipol ya, ada dua kutub. Nah, yang dimana ketika magnet ini dipotong salah satunya atau magnet yang satu panjang itu dipotong menjadi bagian-bagian kecil, dia itu akan juga tetap mempunyai dua kutub yang sama. Artinya ketika satu kutub kita belah, ini ada satu batang, yang di sini ya ada satu batang, kita belah menjadi dua, dia itu akan punya kutub yang sama juga. Yang artinya kalau kita belah ini menjadi dua, di sini juga ada north, di sini juga ada south, begitu. Jadi dia itu akan menjadi magnet baru teman-teman, seperti yang ada di gambar seperti ini. Kalau misalnya yang dua ini kita belah lagi, dia akan muncul lagi magnet yang baru lainnya yang tambah kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi magnet itu tetap mempunyai kutub selatan juga kutub utara. Mau dibelah sebagaimanapun dia akan tetap south sama north. Nah, teman-teman tahu nggak kalau bumi itu memiliki sifat magnetik nih, yang dimana dibutuhkan dengan jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan juga selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnetik. Kutub utara dari magnet, batang imajiner terdapat di dekat kutub selatan geografi bumi, dan kutub selatan magnet, batang imajiner terdapat di dekat kutub utara geografi bumi. Seperti ini gambarnya ya teman-teman. Jadi sudut ada juga di magnet itu namakan dengan sudut deklinasi dan juga inklinasi. Apa sih itu? Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografi dengan arah utara selatan kompas. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk dalam medan magnet atau garis gaya magnetik di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Nah, ini ada sifat garis-garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan. Artinya dia selalu begini teman-teman, selalu begini. Seperti ini ya.
Terus garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Artinya kalau dia itu keluar dari kutub utara dia itu akan masuk ke kutub selatan magnetnya. Tempat yang bergaris-garis gaya magnetnya dapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetnya renggang menunjukkan gaya magnetnya lemah. Lalu cara membuat magnet. Ini pertama dengan gaya menggosokkan. Jadi dengan menggosokkan magnet berulang-ulang yang teratur ya polanya pada besi atau sifat-sifat bahan-bahan yang sifatnya itu bisa mengantarkan magnet atau bisa menjadi bahan yang magnetik. Lalu dengan menggunakan arus listrik, jadi kita bisa membuat magnet dengan mengalirkan listrik di sebuah benda konduktor atau benda yang mempunyai konduktasi magnet. Setelah itu dengan induksi. Induksi ini misalnya kayak ada besi baja didekatkan dan tidak menyentuh pada medan magnet dengan kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Jadi dia itu magnet itu akan mengantarkan medan magnetnya ke barang-barang atau alat-alat yang bersifat magnetik. Lalu kita lanjut ke medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, ini dengan menggunakan percobaan arus listrik pada tahun 1820. Yang dimana pada saat kawat tidak dialiri arus, listrik I menjadi 0. Jarum kompas tidak menyimpang. Pada saat kawat dialiri arus ke atas, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kanan. Pada saat kawat dialiri arus listrik ke bawah, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Nah, lalu di sini ada garis-garis kayak magnetik di sekitar pengantar arus. Jadi kalau misalnya itu ada pengantar arus, dia itu punya medan magnet ya atau gaya magnetik, teman-teman. Seperti ini. Lalu kita di sini sudah mengetahui bahwa garis-garis gaya magnetik pada kumparan berarus atau solenoida. Jadi solenoida itu adalah kumparan berarus ya, kumparan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi ketika ini dialiri magnet, dia itu akan menghasilkan medan magnet yang seperti ini ya, teman-teman. Akan mengalir di tengah-tengah solenoidanya yang ini. Nah, gaya yang dialami kawat berarus dalam medan magnet itu adalah seperti ini. Magnet tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tapi juga dapat melakukan gaya pada arus listrik atau muatan yang bergerak. Jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat akan mendapatkan gaya dari magnet yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz yang tadi sudah saya sebutkan, rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah aturan tangan kanan ya, teman-teman. Nah, ini ada contohnya nih. Kawat yang panjangnya 10 meter ditempatkan dalam medan magnet yang kuat medannya itu 0,01 T. Bagian kawat yang dikenai medan magnet hanya sepanjang 10 cm. Arus besar 200 mA membentuk sudut 30 derajat terhadap medan kawat. Berapa besar gaya yang bekerja pada kawat? Di sini kita ketahui bahwa I adalah 200 mA yang kita buat kecil menjadi 0,02 A karena ini adalah meter A, meter ampere kita buat menjadi ampere, artinya dia naik sekitar 3 kali ya. 1, 2, 3. Berarti dia 0,02 A. B adalah 0,01 T yang ada di sini, lalu tetanya adalah 30 derajat. L-nya adalah 10 cm, kita ubah ke meter, artinya dia 0,1 meter. Maka kita kalikan menggunakan rumus M sama dengan IL B sin theta. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 Newton. Lalu kita lanjut kepada hukum Biot-Savart, teman-teman. Di sini hukum Biot-Savart itu sama juga ya, tetap berifut tentang medan magnet dan juga gaya Lorentz. Ini dia tetap ada hubungannya gitu loh, teman-teman. Gaya magnet itu sudah kita jelaskan tadi di atas, dan juga gaya Lorentz dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah, sumber dan cara menghasilkan magnet tadi juga sudah ada, teman-teman. Ada yang digosok, ada yang dengan induksi, ada juga yang diarus dengan listrik. Yang digosok itu kita menumbuhkan atau kita itu menggosokkan bahan yang magnetik dengan magnet itu sendiri. Lalu yang induksi kita dengan mendekatkan magnet menuju barang yang gampang dibuat sebagai induksi magnet atau mendekatkan bahan ke arah bahan magnet yang kuat. Lalu ada juga dengan arus listrik, yaitu bahan magnet sendiri itu dialiri dengan arus listrik. Nah, apa sih itu hukum Biot-Savart? Hukum Biot-Savart itu menentukan nilai medan magnet atau magnetic field yang dihasilkan di sekitar arus listrik atau electric current. Nah, yang eksperimen ini dibuktikan oleh Jean Baptiste Biot dan Felix Savart pada tahun 1820. Kenapa dia namanya Biot-Savart? Karena yang melakukan eksperimen adalah Baptiste Biot dan juga Felix Savart. Akhirnya nama diambil, jadinya Biot dan juga Savart. Lalu kita lanjut langsung ke medan magnet pada muatan bergerak. Kalau misalnya dia ada muatan bergerak, dia hukumnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Dia akan berlaku hukum cross vector ya. Di sini sudah ada penjelasannya bahwa vektor B adalah medan magnet, V kecepatan, Q besar muatan, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan nilainya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. R adalah jarak muatan, R adalah vektor satuan R. Lalu yang di bawah ini adalah medan magnet pada muatan bergerak. Muatan bergerak rumusnya seperti ini. Ini sebenarnya turunan dari rumus yang ada di atas ya, teman-teman.
Tapi yang di atas ini dia menggunakan R ya, menggunakan theta R yang dimana adalah vektor satuan R, yang di bawah adalah menggunakan sin theta. Nah, langsung kita lanjut pada hukum Ampere. Di hukum Ampere itu juga sama teman-teman, dia itu menggunakan medan magnet juga gaya Lorentz ya, seperti yang tadi. Nah, di hukum Ampere itu integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilengkapi lintasan tersebut dengan arah medan menyinggung lintasan. Jadi, misalnya ada lintasan ya teman-teman di sini. Nah, jadinya itu medan magnet sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilengkapi lintasan tersebut dengan arah medan menyinggung lintasan. Yang dimana satuannya adalah yang seperti ini. Nah, ini sama juga ya dengan menggunakan hukum Ampere kayak yang tangan kanan tadi, tapi dia itu seperti ini teman-teman. Yang di atas itu adalah I, yang B adalah medan magnetnya. Jadi yang itu adalah arah arusnya, yang B itu adalah medan magnetnya. Lalu ini adalah rumus terhadap magnetic field outside of long wire. Jadi rumus untuk hukum Ampere yang dimana ada pada lintasan tertutup ya. Ini adalah rumus lengkapnya teman-teman. Nah, dari rumus-rumus ini itu dapat kita sederhanakan menjadi B sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2 VR. Ini juga sama ya teman-teman, tapi ini itu ada di dalamnya, di dalam silinder. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini ketika medan magnetnya itu ada pada silinder berongga. Dia itu ada berbagai macam kondisi. Yang pertama untuk R2, untuk R lebih besar dari R2 dan lebih kecil dari R1. Rumusnya adalah seperti ini. Dan untuk R lebih besar dari R1, rumusnya adalah seperti ini. Dan untuk R lebih kecil dari R2, rumusnya tidak ada arus. Jadi dia itu dalamnya itu adalah kosongan atau kobongan. Jadi nggak ada arus sama sekali. Nah, kemudian ada kondisi lagi nih yang lain ketika medan magnet yang pada silinder berongga dan kawat lurus panjang. Jadi kalau misalnya itu magnetnya berongga, terus juga kawatnya itu lurus panjang, dia itu ada kondisi tertentu nih. Yang pertama, kalau misalnya dia R lebih besar dari R2 dan kecil dari R1, dia akan menghasilkan seperti ini. Kalau dia R lebih kecil dari R2, dia akan menghasilkan seperti ini ya persamaannya. Dan untuk R lebih besar dari R1, dia itu B-nya sama dengan 0. Karena total arus adalah 0. Jadi tidak ada arus yang melalui sama sekali di dalam silinder berongganya ya teman-teman. Kita lanjut kepada hukum Faraday dan hukum Lenz, yang dimana kita akan membahas induktor dan juga induktansi. Ini juga sama teman-teman, sebelumnya kita harus mempelajari terlebih dahulu medan magnet juga gaya Lorentz yang sudah saya jelaskan di atas. Lalu ada juga hukum Biot-Savart ya teman-teman. Ada juga hukum Ampere. Dan sekarang kita akan membahas tentang dipol magnet. Nah, dipol magnetik adalah batas tiap-tiap putaran tertutup atau loop dari arus listrik atau sepanjang kutub sebagai dimensi sumber. Medan magnet dihasilkan oleh sebuah dipol magnet. Simpel arus sama dengan momen dipol magnet. Momen dipol magnet itu sama dengan IA. Jadi ini adalah momen dipol magnetnya teman-teman ya. Di sini adalah mu-nya atau arah magnet itu memutari dari arusnya itu sendiri teman-teman. Sifat magnetik mikroskopik dari material adalah akibat dari momen magnet yang berkaitan dengan elektron-elektron individual. Setiap elektron dalam atom mempunyai momen magnet yang berasal dari dua sumber. Yang pertama itulah momen magnet orbital dan juga B adalah momen magnet spin. Jadi momen magnet orbital itu berasal dari gerakan elektron mengelilingi inti. Elektron yang mengelilingi inti dapat dianggap sebagai loop arus kecil yang menghasilkan medan magnet yang kecil pula. Sedangkan momen magnet spin berasal dari perputaran elektron pada sumbunya atau yang up dan down. Pada bahan magnet, arah momen dipol magnet akan berubah akibat adanya medan magnet luar. Jadi kalau misalnya dia ada medan magnet dari luar atau ada daya dari luar, dia itu akan mempengaruhi momen dipol magnetnya itu sendiri. Lalu ada juga flux magnet. Apa sih itu flux magnet? Flux magnet adalah medan magnet secara visual dinyatakan dalam garis-garis induksi magnet. Flux magnet adalah jumlah komponen garis induksi magnet yang menembus tegak lurus permukaan atau area A. Jadi misal ini adalah area nih teman-teman, area A. Nah, yang dinamakan flux magnet itu adalah garis-garis, komponen garis-garis yang ini yang ada, yang dimana dia itu menembus tegak lurus dengan komponen A. Jadi yang B ini teman-teman, ini adalah flux magnet, seperti itu. Dan di flux magnet sendiri ada dua kondisi ya teman-teman. Kita bisa gunakan flux magnet ini untuk kondisi dia itu magnet homogen, ini rumusnya, dan juga magnet non homogen. Kita akan menggunakan yang ini. Lalu ada juga gagal induksi. Nah, ini sebenarnya untuk percobaan ya dengan menggunakan hukum Faraday. Di mana ada dua kondisi nih, induksi elektromagnetik, timbulnya GL atau tegangan akibat flux magnet berubah terhadap waktu. Jadi flux yang ada ini itu akan berubah terhadap waktu. Itu yang dinamakan dengan gagal tegangan. Jadi kenapa bisa gagal tegangan itu timbul? Karena adanya flux magnet yang berubah terhadap waktu.
Nah, flux magnet berubah terhadap waktu itu kan menghasilkan gagal induksi. Yang dimana ketika gagal induksi terjadi, arus induksi jika rangkaian tertutup. Akan terjadi arus induksi kalau misalnya rangkaiannya itu tertutup. Ini adalah ilustrasinya, teman-teman. Lalu kita ada persamaan untuk rumus hukum induksi Faraday. Hukum Faraday itu gaya gerak listrik atau GGL sama dengan perubahan flux magnetik per satuan waktu. Rumusnya adalah seperti ini. Untuk kawat yang terdiri dari N litan yang identik, gagal induksi bisa dicari dengan seperti ini. Lalu ada juga hukum Lenz. Hukum Lenz itu adalah induksi yang dihasilkan harus melawan perubahan flux. Nah, di sini ada 3 kemungkinan penyebab induksi ya, teman-teman. Ada A perubahan, B berubah, dan juga tetanya berubah. Lalu kita akan lanjut kepada rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian AC ya. Jadi di rangkaian AC itu ada induktor dan energi dalam induktor. Kita review sedikit bahwa induktor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Fungsinya adalah untuk mencegah lonjakan arus. Besar nilainya adalah seperti ini. L itulah induktansi, N adalah jumlah lilitan, dan ini adalah flux magnet atau WB, I itu adalah arus. Nah, lalu ada rangkaian RL atau tegangan DC ya, teman-teman. Atau direct circuit. Yang dimana selar dihubungkan dengan V0 tanpa induktor. Arus mengalir dan naik dengan cepat sampai ke nilai tetap atau max. Dengan induktor timbul gagal induksi VL yang berlawanan dengan V0. Lalu ada juga rangkaian RL atau tegangan DC. Seperti ini ya gambarnya, teman-teman. Nah, di sini juga ada namanya transformator atau trafo ya. Ini adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, ada banyak nih teman-teman jenis-jenis trafo. Ada trafo step up atau yang untuk menaik tegangan, dan trafo step down atau yang penurun tegangan. Jika pada kumparan satu dialirkan arus bolak-balik atau I, maka timbul perubahan flux yang selanjutnya akan mengimbas pada kumparan 2 dan bolak-balik seterusnya. Ini adalah gagal induksi pada kumparan 2, rumusnya seperti ini. Dan inilah gagal induksi balik pada kumparan 1, rumusnya seperti ini. Hubungan potensial dan lilitan pada transformator adalah I1 dibandingkan I2 sama dengan N1 dengan N2. Lalu ada juga rangkaian listrik AC atau alternating current ya, teman-teman. Tegangan atau arus bolak-balik adalah tegangan atau arus yang besarnya berubah terhadap waktu. Artinya, tegangan bolak-balik itu adalah tegangan atau arus yang besarnya itu berubah terhadap waktunya, teman-teman. Ini berubah terhadap V atau I-nya. Besar tegangan atau arus tergantung pada faktor cos theta atau sin theta yang rentang bervariasinya antara min 1 sampai dengan 1. Sehingga tegangan atau arus bolak-balik biasanya dinyatakan dalam akar kuadrat atau tegangan atau arus efektif. Jadi rumusnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah rumus untuk kecepatan sudutnya itu sendiri. Lalu ada juga nih pembangkitan tegangan bolak-balik atau generator. Sudut yang terbentuk setelah berputar selama 10 detik. Rumusnya adalah theta sama dengan WT tambah dengan theta. Lalu ada juga rumus untuk flux pada setiap simpal adalah flux setiap saat pada simpal. Jadi ketika dia pada simpal, fluxnya itu rumusnya seperti ini ya. Nah, dari yang semua ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 kemungkinan penyebab induksi. Yang pertama itu adalah A berubah, B berubah, dan juga theta berubah. Lalu ada juga rangkaian resistif, teman-teman. Rangkaian resistif itu adalah ketika arus dan tegangan sefase dan juga energi diubah menjadi kalor pada resistor dengan laju rata-rata. Lalu ada rangkaian induktif yang dimana tegangan yang diberikan pada induktor sama dengan GGL balik yang dibangkitkan dalam induktor oleh perubahan arus. Seperti ini ya, teman-teman, rumusnya, teman-teman. Jadi di sini itu tidak ada energi yang terbuang sebagai kalor pada induktor. Lalu ada juga rangkaian kapasitif yang dimana tegangan yang diberikan pada kapasitor sama dengan tegangan kapasitornya itu sendiri. Tidak ada energi yang terbuang sebagai kalor pada kapasitor. Lalu ada juga nih, teman-teman, rangkaian RL atau tegangan AC, yang dimana rangkaian RL itu adalah rangkaian terdiri dari resistor dan juga induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut sebagai reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Jadi inilah rumus untuk reaktansi induktif, inilah total tegangannya, ini adalah besar pergeseran fase, dan inilah impedansi total. Lalu yang terakhir adalah rangkaian RC atau tegangan AC ya, teman-teman. Ini sama juga seperti yang tadi, tapi di sini bedanya adalah reaktansi kapasitifnya itu adalah 1/WC, total tegangannya adalah sama juga yang seperti ini. Yang berbeda adalah di sini ada impedansi total dan juga besar pergeseran fase, teman-teman. Lalu kita masuk ke rangkaian RLC atau rangkaian resistor, induktor, dan juga kapasitor. Rangkaian RLC ini adalah rangkaian yang terdiri dari atas resistor, induktor, dan juga kapasitor yang dihubungkan secara seri. Jadi dia itu berjajar, teman-teman, sama.
dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Jadi dia tuh harus tegangan AC dan juga dia tuh dihubungkan secara sama. Tegangan saat yang dipasok oleh sumber rumusnya adalah ini ditambah semua ya antara resistor, induktor, dan juga kapasitor. Karena berbagai tegangan tidak sepase, maka rumusnya adalah V0 tidak sama dengan VR0 tambah VL0 tambah VC0. Kalau mencari Imax itu adalah dengan menggunakan IO, kalau misalnya Vmax adalah V0. Vout ya teman-teman. Jadi arus pada setiap elemen RLC fase mungkin tegangannya berbeda fase. Nah, seperti itu tadi teman-teman untuk rangkuman materi pada fisika 2. Apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.